Apa emang seperti ini gitu ya? Soalnya kan mengingat gitu ya, beban yang lumayan berat nantinya ya, tapi kok konsentratnya seperti ini tuh gimana. Assalamualaikum teman jalan-jalan seru santai dan wargi YouTube umumnya, kembali lagi ya di channel jalan-jalan seru. Semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki barokahnya dan selalu ada dalam kesehatan. Amin. Dan sekarang kita lagi mau cek salah satu pembangunan yang sekarang katanya sih di era KDM itu pembebasan lahannya sudah selesai dilakukan dan progresnya juga sudah dikebut lagi ya teman-teman. Dan salah satu pembangunan itu adalah flyover di Pusdikpom teman-teman. Oke teman-teman, ikuti jalan-jalan seru. Kita akan coba lihat situasi dan kondisi terkini pembangunan flyover di Pusdikpom Cimahi ini. Oke teman-teman, kita gas. Oke, sekarang kita lagi berada di Jalan Jenderal Sudirman atau Jalan Sudirman ya teman-teman, di Cimahi nih. Kalau ke lurus itu bisa ke Cibeber ya teman-teman ya. Kemudian bisa ke Cibeber, bisa ke Brigif gitu ya. Kemudian juga bisa ke Contong dan kita ambil belok kanan teman-teman menuju ke Jalan Dustira. Bisa ke Pasar Antri dan bisa juga ke Pasar Atas kalau dilanjut ke atasnya gitu teman-teman ya. Dan situasi jalannya kalau di sini sih di area sekitar Jalan Dustira itu enak banget teman-teman ya. Di pagi ini jalannya satu jalur ya dan cukup lebar. Dan dari semenjak dulu gitu jalannya ini emang rimbun sama pepohonan ya, jadi ya walaupun agak terik lah gitu tapi tetap seger bawaannya ya. Oke, kita belok kiri dan di pinggir bisa kelihatan tuh ya teman-teman ya, banyak sekali PKL yang berjualan perlengkapan tentara ya, APRI, BRAI zaman dulu. Nah ini adalah stasiun Cimahi teman-teman ya, stasiun Cimahi. Dan kita masuk ke underpass dari stasiun Cimahi ini teman-teman. Namanya underpass Insinyur Soekarno. Dan seperti biasa banyak sekali vandalisme yang tidak bertanggung jawab tuh. Aduh, padahal sih ini ya keren banget ininya. Jadi manfaatnya itu gede banget, mengurai kemacetan ya. Nah kita sekarang di underpass dari stasiun Cimahi teman-teman. Sangat lebar, kemudian bisa mengurai kemacetan, tapi ternyata banyak sekali tangan-tangan jahil yang coret-coret, yang merusak keestetikan dan fungsi dari underpass ini teman-teman. Nah kita lanjut ya menuju Jalan Sriwijaya teman-teman. Wow, Cimahi juga nggak kalah ya pembangunannya. Nah ini kalau di Cimahi itu banyak sekali pusat pendidikan tentara ya gitu. Seperti ini nih pusat Arhanud gitu. Ini Arhanud nih. Kemudian di depan juga ada Pasar Antri teman-teman ya. Udah bersih banget Pasar Antrinya ya. Keren. Kalau segini sih masih oke ya. Jadi maksudnya nggak terlalu macet lah gitu. Meskipun di pinggir itu Pasar Antri yang cukup besar. Nah kita dari sini kita belok dulu teman-teman ya, karena kalau ke depan itu satu jalur. Nah kita belok ke sini. Sebenarnya bisa aja sih tadi belok kiri langsung gitu ya,
Cuman kita mau tunjukin beberapa fasilitas publik dan spot menarik ya yang kita lewatin ini di Cimahi teman-teman. Nah kalau lurus ke jalan yang tadi ya, ke jalan Dustira. Nah dari sini kita belok kiri kemudian lurus teman-teman ya. Kita lurus dan di sini juga hampir sama ya, banyak sekali PKL yang menjual perlengkapan tentara teman-teman. Nah inilah stasiun Cimahi teman-teman ya. Kalau ada teman-teman yang mungkin belum tahu gitu ya, stasiun Cimahi di sinilah stasiun Cimahi. Lumayan cukup rame ya. Nah dari sini kita belok kiri teman-teman. Kita ke sini belok kiri. Kalau lurus nanti kelewat. Jadi kita belok kiri dulu lah gitu. Nah, kita belok ke kanan. Nah, ini teman-teman. Dan dari sini juga masih banyak sekali PKL atau toko-toko yang menjual perlengkapan ABRI ya, karena di Cimahi ini begitu banyak pusat pendidikan ya, pusat pendidikan. Nah flyover Pusdikpom sendiri juga itu nggak jauh juga dari pusat pendidikan ABRI juga ya teman-teman ya, yaitu Pusdikpom. Jadi nggak begitu jauh. Kemudian berada di jalan, sebetulnya di Gang Bapak Apim atau Jalan Bapak Apim ya teman-teman, tepatnya berada di situ. Dan katanya sih flyover yang dibangun di Pusdikpom ini itu sebetulnya fungsi utamanya adalah memecah kemacetan jalur perlintasan kereta ya teman-teman ya. Nah ini pusat pendidikan tuh. Oh, nah pusat peneratan TNI Angkatan Darat teman-teman ya. Oke kita lurus teman-teman ke Pasir Kumeli. Nah dari sini kita belok kiri teman-teman ya. Nah di sini ada monumen Cukendo. Mantap woy. Nah, kita lurus terus. Nah di depan itu di belok kiri itu masuk ke Jalan Bapak Ampi teman-teman ya. Dan ini juga sama nih, ini Pusdikpom nih teman-teman ya. Di depan juga ada Pusdikpa tuh. Di sini juga ada banyak sekali pusat pendidikan ya teman-teman. Nah itu ternyata posisi proyeknya itu ada di depan teman-teman ya, di seberang sana tuh. Nah salah satu manfaat dari atau tujuan dari proyek pembangunan flyover Pusdikpom ini adalah memecah dari kemacetan dari perlintasan kereta api ini teman-teman ya. Dan bisa kelihatan ini adalah proyeknya ya, proyeknya masih berjalan teman-teman ya. Nah seperti ini ya tuh, masih dalam progres. Yang kemarin di tahun 2025an katanya sih ada kendala di pembebasan lahan ya teman-teman ya. Tapi sekarang semenjak di era KDM ini sudah beres ya, tinggal pembangunannya. Untuk pembebasan lahan itu sudah lancar, tidak ada lagi kendala untuk pembebasan lahan. Nah sekarang kita coba lihat dulu teman-teman ya, kita coba lihat di depan itu adalah Pusdikpom teman-teman ya. Nah ini tuh seperti inilah teman-teman ya, flyover Pusdikpom. Wow. Dan ini sampai agak-agak berlumut gitu ya.
karena memang sepertinya sih agak terlambat atau agak telat ya pembangunannya, yang dia yang permasalahannya adalah pembebasan lahan ya teman-teman. Jadi karena ada agak sulitnya pembebasan lahan di 2025-an lah gitu ya. Nah ini belum sempat dilanjut gitu ya. Nah seperti ini nih teman-teman ya. Nah kita coba sampai ke ujung. Kita mau lihat nih masuknya dari mana gitu. Nah ternyata dimulainya dari sini nih teman-teman ya. Nah yang ada jembatan ini teman-teman. Nah dari jembatan ini kita mulai masuk tuh. Ada pengalihan arus sementara sedang ada pekerjaan proyek flyover dan JPO. Nah inilah teman-teman ya. Jadi seperti ini nih proyek pembangunannya ya. Dari sini mulai, kemudian ini kayaknya sih bundaran ya, atau turnover lah gitu. Nah kita mulai masuk ke sini teman-teman. Nah di depan itu ya mulailah masuk ke proyek flyover dan JPO dari Pusdikpom ini teman-teman, dan masih berjalan ya. Oh masih dikebut pembangunannya, masih terlihat juga. Baru sampai di atas mungkin nanti setelah ada penyambungan jembatan, karena biasanya sih bahan dari penyambungnya itu dibuat di workshopnya gitu ya, nggak di sini. Jadi di sini tuh tinggal pasang gitu teman-teman. Nah ini kalau jalannya sih kayaknya sudah dipadatkan gitu ya, sudah bisa naik ke atas, tinggal nanti disambungkan teman-teman. Nah seperti ini nih. Ini cukup lumayan bermanfaat ya untuk warga Cimahi khususnya, karena ini bisa mengurai kemacetan di perlintasan kereta api teman-teman. Nah seperti ini nih. Ininya tuh tiang pancang atau tiang dari flyover ini ya teman-teman ya. Nah kita mungkin sampai ke sana teman-teman ya, cuman belum, kita coba ke depan ya. Coba deh teman-teman, bayangin kalian lagi buru-buru di pagi hari, macetnya udah bikin dahi berkerut, tiba-tiba suara klakson kereta bikin jantung hampir copot. Palang pintu kereta api mulai ditutup, dan di depan mata, puluhan kendaraan berebutan berdesakan cuma buat lewat sebelum rel tertutup sepenuhnya. Pasti nggak nyaman banget kan? Nah, pemandangan kayak gini tuh udah jadi menu harian buat warga di kawasan Pusdikpom Cimahi, khususnya di sekitar Jalan Bapak Ampi dan Jalan Baru Munajan selama bertahun-tahun. Tapi tenang, ceritanya sekarang udah mulai berbeda. Ada secercah harapan baru yang lagi dibangun di sana. Sebuah proyek besar yang siap mengubah wajah Cimahi. Jadi, kenapa sih proyek ini penting banget? Coba kita lihat dulu peta kecilnya. Flyover ini akan berdiri di jantung kota Cimahi, tepatnya di Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah. Titiknya strategis, melintas tepat di atas rel kereta api yang ada di Jalan Bapak Ampi, dan nantinya akan turun lagi di Jalan Baru Munajan. Sebelum ada proyek ini, disinilah letak masalahnya. Perlintasan sebidang di JPL 150A ini adalah perlintasan liar yang nggak dilengkapi palang pintu otomatis atau penjagaan khusus. Setiap hari, ribuan kendaraan motor dan mobil harus berbagi jalan dengan kereta api yang melintas. Bisa dibayangkan risikonya. Tabrakan, macet panjang, itu sudah jadi momok yang menghantui. Tapi ada satu lagi alasan kenapa pemerintah pusat lewat Kementerian Perhubungan mengucurkan dana besar untuk proyek ini.
Lokasinya ini ternyata super strategis. Rel di sini nggak cuma dilalui kereta biasa, tapi juga merupakan jalur kereta api pengumpan atau feeder yang terintegrasi langsung dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, si Wush. Artinya, dengan hilangnya perlintasan sebidang ini, operasional kereta api feeder bisa makin lancar dan aman. Bayangin, kereta cepat melaju kencang dan kereta pengumpannya pun bisa beroperasi lebih optimal tanpa harus khawatir dengan potensi kemacetan atau kecelakaan di perlintasan. Jadi, pembangunan flyover ini adalah simpul penting yang menghubungkan transportasi lokal dan nasional. Keren kan? Ngomong-ngomong soal dana, proyek sebesar ini jelas butuh biaya yang nggak sedikit. Total anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan flyover Pusdikpom ini mencapai angka yang fantastis, yaitu sekitar 79,19 miliar rupiah. Uang segitu banyaknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN selama 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2023 dan 2024. Artinya, komitmen pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah di titik ini sangatlah serius. Semua proses pengadaannya dilakukan secara transparan lewat layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Kementerian Perhubungan. Lalu, siapa yang jadi tukangnya? Nah, proyek ini digawangi langsung oleh ahlinya. Pelaksana utamanya adalah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Bandung di bawah naungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jadi, ini adalah proyek negara yang dikerjakan oleh tangan-tangan profesional di bidang perkeretaapian. Bukan proyek kaleng-kaleng ya. Tapi perjalanan pembangunan flyover ini ternyata nggak semulus jalan tol. Ada drama yang sempat terjadi di balik layar. Proyek ini sempat terhenti cukup lama. Penyebabnya klasik, tapi sering jadi sandungan proyek infrastruktur di mana-mana. Pembebasan lahan. Iya, meskipun konsepnya sudah oke dan dana sudah siap, kalau urusan tanah dengan warga belum beres, proyek bisa mandek. Proses negosiasi dan ganti rugi lahan memakan waktu, dan selama itu, alat-alat berat harus gigit jari, diam di tempat. Tapi kabar baiknya, sekarang kendala itu sudah berhasil diatasi. Setelah semua lahan pemberesan, proyek kembali berjalan dengan semangat baru. Kalau kita lihat ke lokasi sekarang, struktur flyover sudah mulai kelihatan menjulang di beberapa titik, terutama di area Jalan Bapak Ampi. Alat-alat berat kini kembali bergerak, fokus pada pekerjaan pondasi dan konstruksi awal di sisi Jalan Baru Munajan. Ada optimisme baru di sana. Pemerintah kota dan pusat bahu-membahu memastikan agar proyek prioritas ini bisa segera terwujud. Karena mereka paham, setiap hari keterlambatan adalah risiko bagi keselamatan warga. Lalu, kapan kita semua bisa menikmati manisnya buah dari pembangunan ini? Berdasarkan rencana terakhir, target penyelesaian pembangunan flyover Pusdikpom Cimahi ini diperkirakan pada akhir tahun 2026. Masih ada sekitar beberapa tahun ke depan, tapi progres yang sudah terlihat sekarang bikin kita optimis. Nanti kalau sudah jadi, seperti apa rasanya? Bisa kita bayangkan. Dari atas flyover, kendaraan akan melaju mulus tanpa terputus palang pintu. Di bawahnya, kereta api pengumpan Wush melintas dengan cepat dan aman, membawa penumpang menuju stasiun cepat. Warga sekitar nggak perlu lagi was-was saat mau menyeberang rel. Kemacetan panjang di jam sibuk, insya Allah akan berkurang drastis. Proyek ini adalah bukti bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya soal beton dan baja. Ini tentang bagaimana kita merancang kota yang lebih manusiawi. Kota di mana keselamatan jadi prioritas, di mana waktu nggak terbuang sia-sia di kemacetan, dan di mana transportasi publik bisa berjalan optimal. Jadi, itulah cerita di balik pembangunan flyover Pusdikpom Cimahi. Sebuah proyek senilai 79,19 miliar rupiah yang lahir dari kebutuhan mendesak akan keselamatan dan kelancaran. Oke, kita coba lihat ya teman-teman ya, ke atas ya. Seperti apa pembangunannya dan
apakah memang lagi dikebut atau ini malahan lagi pada libur ya teman-teman. Wah ini gimana ini nih. Nah seperti ini teman-teman, nggak ada satu orang pun. Ini ya pekerja proyeknya ini pada kemana ini waduh, walah, apakah memang lagi libur gitu? Kayaknya nggak mungkin. Ini nggak ada satu orang pun ya pekerja proyek. Wah ini gimana nih pengawasannya nih? Ini proyek nasional nih teman-teman ya, menggunakan APBN. Kayaknya nih apa Bapak Aing perlu turun tangan gitu ya supaya satset gitu ya. Waduh, padahal ini manfaatnya cukup vital ya, tapi kayak semacam nggak berjalan gitu ya. Nah ini drainasenya nih teman-teman nih. Nah ini drainasenya sih udah sebagian terpasang gitu ya, cuman kok nggak ada pekerja proyeknya gitu ya. Yang ada proyek, yang ada itu tuh proyek pembikinan rumah atau ruko kayak ini proyek flyover aja kok nggak ada. Oke kita coba pastikan ya ke depan ya, jangan-jangan lagi pada di depan kali ya. Oke kita ke depan ya, gas. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Kalau dari arah barat menuju arah timur seperti ini nih teman-teman. Oke, bisa kelihatan ya. Oh. Nah ini adalah mes dari proyeknya ini teman-teman, tapi kayaknya nggak terlalu banyak pekerja yang lagi bekerja. Waduh, ini gimana ini ya? Apa mungkin lagi long weekend gitu atau gimana? Masih lagi long weekend ya. Nah ini kalau dari sini ya kelihatan, dan di depan tuh, di depan itu ada perlintasan kereta. Nah perlintasan kereta ya, dan itu salah satu tujuan dari pembangunan flyover Pusdikpom ini teman-teman. Jadi mengurai kemacetan dan lebih memperhatikan keselamatan mungkin ya teman-teman ya. Tujuan dari pembangunan flyover Pusdikpom ini. Oke kita coba ke depan lagi ya. Oke gas. Nah kalau di sini terlihat ya itu bekonya tuh mungkin lagi parkir doang, ini nggak ada kegiatan. Gimana ini ya? Waduh. Nah itu ya tiang dari flyovernya, mungkin nanti akhirnya belok ya. Jadi dari situ kemudian dilanjutkan ke sini teman-teman ya. Nah tuh terus sampai ke sana. Jadi nggak menuju ke arah Cimindi ya, ternyata belok ke arah Jalan Bapak Ampi ya. Oh seperti ini nih teman-teman ya. Dan sekarang di hari ini sepertinya para pekerja sedang pada libur kali ya, karena tidak ada kegiatan sama sekali. Ini nggak tahu pada kemana gitu. Tidak ada aktivitas proyek yang biasanya ramai gitu teman-teman ya. Apakah memang terkendala dengan keuangan atau anggaran atau pencairan anggaran? Nah itu nggak tahu nih teman-teman ya. Nah seperti ini nih kondisi dan situasi ya di perlintasan dari Pusdikpom, perlintasan kereta Pusdikpom teman-teman.
nanti flyover dibangun, perlintasan ini akan ditutup permanen teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya, gas. Nah ini nih teman-teman ya, ujung dari atau apa ya, penyambung jembatan flyover Pusdikpom ini di sini nih teman-teman. Tuh kelihatan nih teman-teman. Nah nanti setelah itu mungkin disambung ya ke sini. Ah ini tiangnya nih teman-teman ya. Dan ini adalah beko yang lagi nyelet tepuh teman-teman. nggak lagi istirahat kali ya. Aduh, belum ada progres yang benar-benar signifikan teman-teman ya. Waduh, itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan seru santai kali ini untuk melihat situasi dan kondisi terkini dari pembangunan flyover di Pusdikpom ini teman-teman. Kita doakan pembangunan flyover ini segera selesai dan bisa bermanfaat bagi masyarakat ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa jaga alam, jaga kesehatan, dan wassalam. Gas.